Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan secara virtual dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, membahas penyelesaian krisis Ukraina yang semakin memanas. Putin menegaskan ancaman sanksi terhadap Moskow tidak akan berdampak positif bagi semua pihak, termasuk Washington. Rusia menjawab ancaman Amerika Serikat yang akan menjatuhkan sanksi terhadap Kremlin jika Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Rusia menyatakan sanksi tersebut tidak menghasilkan dampak positif, termasuk untuk Amerika Serikat sendiri. Hal itu ditegaskan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden AS Joe Biden saat kedua pemimpin negara kekuatan global tersebut melakukan pembicaraan langsung melalui panggilan video untuk membahas krisis Ukraina. Selain itu, Putin menuntut jaminan keamanan mengikat secara hukum terkait ekspansi NATO hingga ke timur. Hal tersebut menjadi perhatian Kremlin atas upaya NATO yang ingin mengembangkan wilayah Ukraina. Dalam pembicaraan sekitar 2 jam melalui daring, kedua pemimpin dunia itu sepakat untuk tetap saling berkomunikasi, terutama membahas isu-isu sensitif dan sejumlah langkah praktis, meski belum menemukan kesepakatan dan terobosan terkait Ukraina. Но мы договорились о том, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели. Мы передадим это американской стороне на рассмотрение. И договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет этим профессионально заниматься. The meeting with Putin, I was very straightforward. There were no minced words. It was polite, but I made it very clear. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences. Severe consequences. Economic consequences like none he's ever seen or ever have been seen in terms of being imposed. He knows his immediate response was he understood that, and I indicated that I knew he would respond. Sementara Moskow menuding Ukraina mempersiapkan diri melakukan serangan kepada Rusia serta menuding Barat hanya melakukan provokasi di tengah krisis di Kiev. Moskow juga menuding ada keinginan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengambil Crimea sebagai ancaman langsung. Meningkatnya aktivitas militer NATO dan penambahan pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina meningkatkan kekhawatiran meletusnya perang yang dapat menyeret negara lainnya. Presiden Rusia Vladimir Putin pun mengingatkan agar NATO tidak melakukan tindakan yang melewati batas serta tidak mengerahkan pasukan dan senjata ke Ukraina. Hal ini menjadi garis merah atau batasan Rusia kepada NATO dan sekutunya yang dapat dibalas keras oleh Kremlin. Putin menilai pembangunan infrastruktur NATO di perbatasan Rusia merupakan tindakan yang mendekati garis merah tersebut. Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает. И об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьезно. В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры. Но, повторю, не мы кому-то угрожаем. И обвинять нас в этом с учетом реального положения дел, то есть сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую, как минимум безответственно. Selain NATO yang beranggotakan sejumlah negara Eropa, kekuatan global blok barat yakni Amerika Serikat juga ikut dalam pusaran krisis Ukraina. Senada dengan NATO, Washington yang juga bersikap keras menentang Rusia di wilayah Ukraina. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sempat memperingatkan Moskow tentang biaya berat yang akan dibayar Rusia jika terjadi eskalasi. Bahkan ancaman militer juga disiapkan sebagai bagian Washington serta menjatuhkan sanksi ekonomi untuk menghadapi Rusia jika menyerang Ukraina. I've been in constant contact with our allies in Europe, with the Ukrainians. My Secretary of State and National Security Advisor have been engaged extensively, and
What I am doing is putting together what I believe will be the most comprehensive and meaningful set of initiatives to make it very, very difficult for Mr. Putin to go ahead and do what people are worried he may do. But that's in play right now. Amerika Serikat dan Ukraina menjadi seperangkat aliansi untuk menghadapi kekuatan Rusia. Hampir di tiap isu global, sebagian besar diantaranya selalu ada alat geopolitik Washington dalam menentang Rusia. Kremlin sejak awal telah merespon jika Ukraina terbawa dalam permainan geopolitik AS. Rusia mengambil alih semenanjung Crimea Ukraina pada 2014 setelah Presiden Sekutu Kremlin digulingkan oleh aksi protes massa serta mendukung pemberontakan separatis yang pecah di timur Ukraina. Sedikitnya sejak awal tahun 2021, lonjakan pelanggaran gencatan senjata di timur dan konsentrasi pasukan Rusia di dekat Ukraina memicu kekhawatiran perang. Ketegangan mereda ketika Moskow menarik kembali sebagian besar pasukannya setelah manuver pada bulan April. І ми повинні зізнатися, без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. Я не боюсь прямої розмови з ним. Ми не боїмось прямого діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн підтримує Україну, і це правда. І дякуємо їм. На площі Свободи. Rusia dan Ukraina memiliki sejarah bersama selama berabad-abad dan membentuk dua republik terbesar Uni Soviet hingga runtuhnya tahun 1991. Sehingga Moskow menilai ambisi Ukraina bergabung dengan NATO sebagai penghinaan dan ancaman. Sejak krisis terakhir dimulai, Moskow telah mengajukan tuntutan untuk jaminan keamanan yang mengikat secara hukum dari Barat dan untuk jaminan bahwa NATO tidak akan mengakui Ukraina sebagai anggota atau menyebarkan sistem rudal di sana untuk menargetkan Rusia.